Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita di majelis ilmu yang melanjutkan pelajaran tauhid, yang kita ambil faedah tauhid dari surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 14. Allah Ta'ala firman, Rabatna ala qulubihim ilqamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idan syatata. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Rabb kami adalah Rabb seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru sembahan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Nah, ini orang yang senantiasa introspeksi diri, senantiasa merendah diri kepada Allah, bermuhasabah, maka akan diteguhkan hatinya di dalam rububiyah, di dalam robbaniyah, itu akan semakin teguh dengan ia senantiasa bermuhasabah diri. Artinya seorang hamba menghisap dirinya, menghitung dirinya, dan akan diteguhkan hati mereka. Inilah orang yang cerdas, yaitu dia tidak sibuk atas kesalahan orang lain, punya ilmu, tapi dia ilmunya dipakai untuk memperbaiki diri, tidak menampilkan egonya di atas orang lain, dan juga punya ilmu, dia bisa mengukur diri, apa yang harus disampaikan kepada orang lain, tidak semata-mata hanya karena ilmunya kemudian dia langsung menyampaikan begitu saja, apalagi kepada orang yang lebih berilmu, kita harus punya khidmat. Katakanlah misalnya kita punya ilmu nih, tapi ada yang lebih berilmu daripada kita, kita harus khidmat, sehingga ketika ada perbedaan pendapat harusnya kita mengalah, jangan menampilkan ego, apalagi mereka yang lebih tahu, apalagi kalau kita tidak tahu merasa sok lebih tahu. Nah, apalagi tidak tahu jadi malah merasa tahu, sedangkan kita posisi yang menghargai orang yang ilmunya lebih tinggi, kita posisi sebenarnya juga gak ada apa-apanya kita itu, ini cuma anugerah saja gitu. Kadang-kadang orang ada karakter orang yang merasa dia sebenarnya tidak keilmuan, tapi kok seolah melebihi kepada orang yang itu ada kadang-kadang ada. Nah, makanya di sini lalu kita introspeksi diri, agar diteguhkan hati kita. Kalau mau
teguh hati kita ya harus senantiasa introspeksi diri ya. Bahkan sampai dikatakan di sini, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi. Rabb kami adalah Rabb seluruh langit dan bumi. Lanat huwa min dunihi ilaha. Kami sekali-kali tidak menyeru sembahan selain Dia. Yang pada Ashabul Kahfi juga ya. Karena itu asbabul nuzulnya itu Ashabul Kahfi ya. Saat mereka sedang dalam keadaan bahaya, mereka juga introspeksi pada dirinya sendiri ya gitu. Artinya tidak langsung menyalahkan ini yang penyebab bahayanya si ini, penyebab bahayanya si ini gitu, enggak gitu. Kamu yang menyebabkan bahaya di sini enggak kayak gitu ya gitu. Tapi mereka introspeksi diri gitu ya gitu. Gitu. Jadi tidak semudah mengambil kesimpulan yang nampaknya ke sana akan menyalahkan kepada orang lain atau merugikan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, ya itu harus dihindari ya itu ya. Sehingga mereka juga sesungguhnya yang terlontarkan ya, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran ya. Jadi mereka belajarlah gitu. Mengapa mereka diuji itu ya, Ashabul Kahfi itu kan ya, karena memang pasti juga ada kesalahan lah gitu. Itu juga bagi kita juga harus senantiasa berpikir ya, tafakur diri. Kenapa diuji sampai segininya ya, ada kesalahan gimana gitu ya. Nah, itu ya. Gitu. Jangan menyalahkan orang lain gitu. Ya kalaupun sebabnya jelas ya, kita juga harus lebih kepada diri kita ya, introspeksi gitu ya. Gitu. Walaupun tentunya kalau sebab jelas itu kan bisa ya ini kan dengan bukti-bukti kan bisa diluruskan ya. Tapi tentunya lebih baik lagi ketika seseorang juga memikirkan dirinya juga ya. Faedah ayat dikatakan dalam tatbik mushaf at-tadabbur, segala urusan yang hatinya tidak diteguhkan Allah dengan kekuatan taufik dan tauhid akan tercerai-berai. Jadi orang yang dia itu tidak dapat kekuatan taufik ya, kesesuaian dengan kebenaran dan tauhid itu akan tercerai-berai gitu ya. Minimal tercerai-berai hatinya gitu ya gitu. Ada yang orang tua itu katanya yang curhat gitu ya, dia ibunya NU, bapaknya ingkarus sunnah gitu ya. Nah itu kan jadi hati itu tercerai-berai gitu kan, walaupun ya masih menyatu lah gitu kan, tidak cerai, tapi hatinya tercerai-berai gitu kan, itu ada beda paham dan sebagainya kan. Nah itu kan karena tidak menyatu pada landasan tauhid ya gitu. Gitu. Sebenarnya beda paham sedikit-sedikit tidak apa-apa, asal yang berpegang kepada kedua hadis itu jangan. Tapi kalau Ikarus Sunnah udah beda akidah sebenarnya. Ikarus Sunnah itu karena kan dia Ikarus Sunnah menolak hadis, menolak hadis kalau Ikarus Sunnah itu. Jadi yang diakuin cuma Quran doang gitu. Hadis mah ada, karena kan ada yang dhaif, ada yang hasan, jadi nggak diakui gitu lah gitu katanya gitu. Itu Ikarus Sunnah itu. Jadi si anaknya itu katanya sampai tercerai-berai gitu kan, bingung gitu ya, sedih gitu kan, karena bapaknya Ikarus Sunnah gitu. Itu kan dari akidah itu, dari tauhid ya gitu. Tercerai-berai, minimal tercerai-berai hatinya gitu. Ya walaupun misalnya tidak misah gitu ya, tapi tercerai-berai hatinya gitu. Hanya saja tentunya memang seperti seperti perbedaan dalam fikih gitu ya,
atau perbedaan yang dalam hal yang spesifik tidak pada keimanan itu ya, itu sebenarnya jangan sampai tercerai-berai ini. Tapi banyak diantara kita ya, hanya perbedaan sedikit saja jadi tercerai-berai. Nah ini karena tidak diberikan taufik. Nah ini kan kalau tadi kan tauhid, sekarang taufiknya gitu ya. Ada orang yang berilmu gitu ya, hafalan Qur'annya ya gitu ya. Dia belajar ilmu terus, dia sibuk dengan ilmu gitu ya. Tapi giliran untuk dapat taufiknya nggak begitu kental gitu ya. Bahkan masih ke bawah-bawah lah gitu. Ya. Bawah-bawah nggak benar juga itu kan, karena bisa jadi ya masih agak polos lah gitu ya. Nah, ini kan ya orang berilmu itu ya sebenarnya kan lemah lembut itu kan memang utama gitu ya. Tapi jangan jadi terlalu polos lah jadi orang itu gitu ya. Jadi ke bawah gitu kan, ada hal-hal yang akhirnya ikut ini ikut itu jadi tertipu gitu kan, ketipu dan juga gimana itu karena emang polos gitu ya. Itu belum sampailah taufiknya gitu ya, walaupun ilmu sebagaimana gitu kan luar biasanya ya, tetap harus punya saringan lah gitu dalam menuntut ilmu itu agar kita tidak mudah terombang-ambing gitu. Karena walaupun dia misalnya orangnya sudah punya ilmu kemudian terbawa oleh si ustadznya memang juga berilmu, tapi kalau mengarahkan yang agak meragukan, syubhat atau sampai mengherankan juga, itu kan cara-cara dari ibadah atau dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang harus diwaspadai gitu. Terus itu dalam hal ya sosial atau dalam hal munakahat dan sebagainya kan itu kan kadang-kadang ada yang meragukan tuh ya gitu, syubhat dan sebagainya, ini harus hati-hati gitu ya gitu. Jadi harus punya hikmah lah gitu. Nah ini kalau kekuatan taufiknya nggak sampai ya tercerai-berai juga gitu. Dikatakan di sini juga, sedangkan orang yang diteguhkan hatinya oleh Allah, segala potensi yang tertanam dalam dirinya akan dikuatkan sehingga tak bersandar pada siapapun selain Allah. Sampai ini sandarannya, tawakalnya hanya kepada Allah saja ya, gitu. Karena dia sudah kuat ya gitu. Sudah kuat akan tawakal, akan tauhid, dan juga selalu memegang prinsip-prinsip yang merupakan prinsip-prinsip pokok Islam gitu ya gitu. Serta dia juga meyakini keyakinan yang pemahaman fikih, akhlak dan juga akidah apalagi tentunya ya, itu sangat kental tuh ya. Sehingga benar-benar akan itulah wujud insan kamilnya gitu. Ya. Jadi insan kamil itu bukan insan yang ilmunya bagaimana, hartanya bagaimana gitu ya, sampai dia good looking dan sebagainya gitu ya, enggak gitu ya. Tapi insan kamil yang benar-benar dia itu ubudiyahnya gitu ya, terjaga sehingga tawakal kepada Allah yang terus menerus tertanam ya. Orang bilang usahanya dulu baru tawakal, padahal tawakal itu harusnya dari sejak dia balik sampai sekarang itu terus tertanam gitu ya. Karena kan usahanya dulu kan, itu kan salah sebenarnya, berbanding terbalik gitu ya. Harusnya terus tawakal itu ya gitu. Sebari dia usaha juga. Seperti itu ya gitu. Dan tentunya iringi dengan doa gitu. Nah inilah bagaimana kita mengambil faedah dari surah Al-Kahfi ya.
Bagaimana orang yang dikuatkan, diteguhkan hatinya, tentunya agar kita membentuk pada diri kita ciri-ciri dari sifat-sifat Robbaniyah. Itu saja dahulu, nanti bisa dilanjut lagi di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Rabbana atina minal karamah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.